Setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang hingga ke tahap penyidikan pada kasus dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Mukomuko, akhirnya Kamis malam 14 Maret 2024 penyidik Kejari Mukomuko menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Satu di antaranya adalah TA, mantan Direktur RSUD Mukomuko tahun 2016-2020. Berdasarkan audit internal APIP Kejati Bengkulu, kerugian negara pada kasus ini sebesar 4,8 miliar rupiah. Modus para tersangka ini mulai dari kegiatan fiktif, markup, dan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan SPJ. Kerugian negara 4,8 miliar rupiah itu wajib dikembalikan para tersangka. Jika tidak, maka penyidik akan mengenakan pasal 18. Penyidik juga menyatakan tindak pidana korupsi ini diduga dilakukan secara bersama-sama dan terstruktur dari tersangka satu dan lainnya sesuai periode jabatannya. Dalil penggunaan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini digunakan untuk dana taktis. Pernah saya sampaikan juga ke beberapa rekan media ya, memang kami ingat sekali saat kami melakukan penyitaan yang kami ambil sampai puluhan karung itu. Setelah kami sisir satu-satu terhadap berkas-berkas pertanggungjawaban mereka itu setelah diaudit sama auditor Kejaksaan Tinggi Bengkulu, kurang lebih sekitar 35-40 ribu transaksi keuangan. Makanya auditor juga butuh waktu lama sekitar 5 bulan untuk mengaudit sampai ketemu hasil KM seperti yang tadi telah disebutkan. Kira-kira permintaannya itu, ini puluhan ribu transaksi yang harus kami sisir. Jadi ya untuk menjawab juga pertanyaan masyarakat ya, kenapa pesannya mantap pun tidak. Bahkan ini ada rekan-rekan media juga tahu ya, ada yang bersurat ke Kuningan sana untuk ambil alih. Saya wajib komentar juga di sini kan, sangat disayangkan sekali pihak tersebut. Saya sudah konfirmasi ke Intel, tidak pernah ada konfirmasi. Atas tindakan tersebut, tersangka dijerat dengan Primair Pasal 12 Ayat 1 junto Pasal 18 Ayat 1 huruf A, huruf B, ayat 2 dan ayat 3, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Berikut tersangka dugaan tipikor RSUD Mukomuko. Kabar selama ini bahwa kasus tersebut diduga menyeret mantan petinggi di Mukomuko ternyata tidak terbukti. Karena dari sejumlah saksi hingga para tersangka ini tidak pernah memunculkan nama mantan petinggi Mukomuko, termasuk mantan bupati periode 2014-2019 yang ramai diisukan di tengah masyarakat selama ini. Sudah disampaikan oleh Pak Kasintel, saya ulangi lagi ya, ada salah satu mantan direktur dari 2016 sampai 2020 ya. 3 kepala bidang keuangan ada 2, kepala bidang pelayanan medis 1 kasih verifikasi ya, kebenaran gitu ya. Satu laginya, saya lupa apa tadi? Status ASN. Oh, 2 laginya. Ringo Dwi Septio, RBTV melaporkan.